Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kembali di rumah Tuhan. Puji Tuhan kita hari ini bisa hadir beribadah bersama-sama dalam keadaan sehat dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam penyembahan, kita akan angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan menyembah Dia. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang menyembahmu, ku menyembahmu. Mari kita sembah Allah kita. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tuhan, sungguh namamu kudus, Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami bisa beribadah dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, dengan badan yang sehat. Ini semua kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Siapkan hati kami, pribadi lepas pribadi, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami masuk hadirat Tuhan dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari bertahtalah di atas pujian kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kau lawat kami satu demi satu, Kau lawat jemaat-Mu yang ada di rumah satu demi satu. Tidak ada yang terlewatkan satupun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut. Bapak Ibu boleh angkat tangannya, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita puji Allah, kita puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi, karena Dia adalah Raja yang maha besar. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati. Kita akan angkat pujian Bapakku yang baik. Kau sangat kucinta karena Dia yang selalu ada menyertai. Mari kita bersyukur karena anugerah dan kebaikannya di dalam hidup kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin, puji Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, hanya Engkau yang kami perlukan di dalam hidup ini. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak
tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kasih setiamu tak pernah berakhir dan selalu nyata. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita sembah Allah kita, nyatakan pujian kita kepadanya, nyatakan rasa hormat kita kepadanya, karena hanya Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Oh, kami bersyukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kau gunung batu, tanduk keselamatan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, mengurapi setiap kami dengan keterbatasan kami masing-masing. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti, terlebih lagi kami boleh melakukannya. Setiap firman dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan kami semua boleh mengerti semua apa yang disampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap untuk menerima berkat rohani yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku. Saya mau bertanya sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita izinkankah hidup kita diambil alih oleh Roh Tuhan hari ini? Maukah kita diambil alih oleh Tuhan hari ini? Maksudnya seluruh kehidupan kita mau diambil alih oleh Tuhan? Saya yakin Bapak Ibu kalau kita hari ini memberikan dan membiarkan Roh Kudus mengintervensi seluruh kehidupan kita dan ambil alih seluruh kehidupan kita, dan kita izinkan Dia berkarya dalam hidup kita, dan kita mau tundukkan pikiran kita, otak kita sebesar Bapa ini kepada pimpinan Roh Kudus, maka saya percaya kebahagiaan, sukacita, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, arahan Tuhan itu pasti menjadi milik saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita pada hari ini di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Galatia 5 ayat 24 dengan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi Pak. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Terima kasih Pak Andi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ada di bumi ini dan penuh tantangan, penuh godaan. Sama halnya kita di jalan raya. Kita sudah nyetir bagus-bagus, pandangan kita fokus ke depan, tiba-tiba ada yang nyerempet dari belakang. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, saudara. Kadang-kadang pagi-pagi kita sudah bangun mesbah doa, kita baca firman Tuhan. Kita pikir nggak ada tantangan lagi. Rupanya ada Bapak Ibu. Kemarin, pagi-pagi sekali saudaraku. Bukan pagi-pagi sekali lah. Setelah selesai berdoa, sudah baca firman Tuhan, terus nemanin anak-anak ngerjain menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tiba-tiba ada telepon. Saya ditelepon. Ada sempat 3 kali. Saya nggak angkat karena nomor yang nggak ada namanya. Kadang-kadang kan mesti waspada juga kita menghadapi seperti itu. Tetapi karena sampai 4 kali dia telepon, saya pikir pasti ini ada urgent banget ini. Lalu saya angkat. Loh, teriaknya minta ampun saudaraku. Selamat pagi Bapak Oda Lase. Wah, selamat pagi Pak. Saya kaget kan dengarnya. Bolehkah saya memperkenalkan diri dengan lengkap? Silakan Bapak. Perkenalkan diri. Wah, protokoler banget saudara. Perkenalkan diri. Saya Kolonel Infanteri bla 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 bla. Wah, saya jawab, siap perintah. Bahkan di militer kan begitu ya. Siap perintah, dia kolonel kan, Bu. Saya nggak tahu benar apa enggak dia kolonel, nggak tahu. Tapi saya jawab seperti, siap perintah. Tahu-taunya saudaraku di samping rumah kami itu ada TK. Jadi berisik begitu. Dan anak-anak saya juga berisik. Dan si Aaron itu ada mainannya itu dia isi air di dalam botol aqua. Jadi dia gitu-gitu. Jadi kalau botol itu duduk di lantai itu tegak gitu, dia bilang hore gitu. Nah, terganggu dia dengan suara itu. Dia bilang, Bapak Oda, bisakah ambil tempat di posisi yang bagus? Oh ya sebentar Bapak, saya keluar sebentar dulu ya. Ya bagaimana mau saya keluar juga ada TK di depan. Ya di samping kiri kanan saya ada yang tukang laga ayam dan dia ayamnya kruk kruk kruk. Jadi terganggu lah istilahnya. Lalu dia bilang begini, Bapak saya sudah mencoba menghargai Bapak dan memberikan pelayanan yang terbaik. Saya mau ini ada apa ini? Kayak saya itu disambar petir begitu. Jadi dalam hati saya pagi-pagi itu, oh Tuhan saya menikmati hari ini dengan hari yang sukacita begitu ya. Tiba-tiba saudaraku dia lanjut lagi. Kalau begini bukan baik seperti ini. Ini namanya oda ribut. Wadah. Kesel gak Bapak Ibu dibilang begitu? Pagi-pagi udah berdoa tuh. Kita pikir masih, wah powernya luar biasa, apinya nyala. Tapi kadang-kadang saudaraku pencobaan itu datang. Mendidih. Kalau ada lagu mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Aku lagu gitu, aduh Tuhan tolong aku. Ini kolonel benaran atau kolonel gadungan ini? Ini kan pertanyaan saya. Saya bilang, Bapak, saya masih menghargai dia. Bapak, tolong dimaklumi, komplek kami ini ramai sekali. Kalau nggak Bapak percaya, saya video call ya. Ini anak TK lagi main, banting sana, banting sini. Jadi nggak mungkin saya berhentikan proses belajar mengajar Bapak. Oh kalau begini namanya tidak sungguh-sungguh menerima informasi dari saya. Aduh. Ini saya mungkin tidak ada orang yang mau bilang sama kamu lagi ini karena aku udah umur 62 tahun. Berarti udah kalau dia kolonel berarti udah pensiun lah begitu ya. Lalu saya bilang Roh Kudus tolong saya. Saya udah memang marah mendidih sekali di dada saya ini orang gak kenal siapa ngomongnya begitu langsung langsung hati saya itu bagaimana rasanya gitu. Saudaraku, tapi Roh Kudus ajari saya di situ. Dia bilang itulah tabiat dosa. Bapak Ibu mengerti?
Pagi-pagi saya udah berdoa sama Tuhan, saya udah dekat dengan Tuhan, saya udah baca firman Tuhan. Tetapi ketika tantangan itu ada, saudaraku, saya seharusnya mau marah sebenarnya. Tabiat dosa itu, ya, mau muncul dia. Tetapi Roh Kudus berhasil mengekang saya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata, Roh Kudus terima kasih saya tidak marah sama dia. Tetapi yang namanya hati manusia tetap gak genda gulana. Sampai siangnya saudaraku Erni ketawa sama saya. Waduh udah dikerjain orang gila katanya. Saya bilang gak tahu, saya gak tahu. Karena Erni tahu raut wajah saya udah berubah gitu. Tadinya sukacita kok tiba-tiba cemberut begitu kok. Wajahnya kok dilipat begitu ya. Dia bilang kamu kok terganggu dengan, iya terganggu lah yang namanya juga manusia, saya juga manusia biasa bukan sempurna. Kalau digituin ya pasti again, tapi saya bisa lepas langsung. Roh Kudus ajari saya saudaraku bahwa ketika daging itu berbicara, kita mampu untuk melumpuhkannya. Amin Bapak Ibu. Mungkin pagi ini mungkin saudara dipancing oleh kemarahan yang begitu luar biasa. Tetapi karena kita manusia roh, karena kita hidup dalam Roh Kudus, kita bisa mengendalikan amarah kita. Amin. Jujur, kalau dulu saya marah langsung lepas tangan Bapak Ibu. Saya nggak bisa kontrol. Kalau nggak tangan kaki, ya. Kalau nggak barang-barang lepas semua, ya. Kalau di jalanan dulu tabiat saya disenggol sedikit turun hap, udah. Tetapi sekarang saudaraku dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita tidak seperti begitu lagi. Amin. Makanya tema kita hari ini adalah menyalibkan daging dan keinginannya. Memang menyalibkan daging ini tidak enak, saudaraku, sakit sekali. Ya, sakit sekali dan setan itu selalu berbicara sama kita, kamu direndahkan. Kamu direndahkan, kamu dihinanya begini-begini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika kita bersama dengan Roh Kudus dan kita minta pertolongannya, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk melumpuhkan, untuk mematahkan keinginan-keinginan daging tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu orangnya yang berkata begini sama seorang pendeta, Pak Pendeta, tidak mungkin orang bisa sabar, tidak mungkin orang bisa berhenti merokok, tidak mungkin orang bisa berhenti yang namanya minum-minum kalau sudah kecanduan, tidak mungkin, siapa, adakah obatnya? Saya pernah bertanya dan saya pernah berdebat dengan seorang pendeta seperti itu. Saya menyangkal kekuatan Roh Kudus pada waktu itu karena ketidakmengertian saya. Bahwasanya saya tidak bisa dibebaskan dari itu. Rupanya saudaraku, Roh Kudus itu adalah Allah yang berkarya dan mau berkarya dalam kehidupan kita sepanjang kita mau membiarkan kehidupan kita diintervensi oleh Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan tadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Kita pastikan hari ini saudaraku bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Sudah ada di dalam Kristus berarti engkau mampu dan saya mampu untuk menyalibkan keinginan daging ini. Seharusnya waktu itu secara manusia dan secara laki-laki saya harus lawan dia. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak-Bapak? Betul ya? Secara daging mau jenderal mau siapapun saya lawan. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang punya otoritas, yang dia mampu menundukkan keangkuhanku, mampu menundukkan daging emosional saya. Diam kamu. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak mau dengarkan kata Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak membiarkan kita buka hati kita untuk mendengar. Langsung panik. Saudara, orang yang bisa dihipnotis via telepon itu adalah orang yang suka panik. Nah, kuasa kegelapan, roh-roh kegelapan, ya, gampang masuk dalam kehidupan orang percaya ketika dia tidak mampu menyalipkan hawa nafsu. Setan bilang, ini lubang besar ini, gua masuk. Jangankan lubang besar, lubang kecil aja pun dia bisa masuk. Ada celah sedikit, iblis pintar, dia mau masuk.
Maka dari itu saudaraku, jangan pernah kita biarkan, jangan pernah kita berikan celah kepada kuasa kegelapan, jangan pernah kita kasih celah kepada kuasa iblis untuk dia bercongkol dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menang atas kejahatan itu. Kita harus menang atas dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadikan kita menjadi lebih daripada pemenang. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu. Telah berarti sudah terjadi. Tapi kadang-kadang muncul lagi dia. Disitulah ya, kita meminta kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan kita, untuk menguasai kita, untuk bisa melawan hawa nafsu itu. Saya tidak mau jelaskan hawa nafsu seperti apa lagi. Bapak Ibu sudah tahu itu. Intinya hawa nafsu itu yang bertentangan dengan Allah itu kita harus salibkan, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu membuat pemisah antara kita dengan Allah. Saudaraku, saya kalau di rumah sudah marah, mungkin sama istri saya marah, ya biasa marah, tapi nggak marah-marah begitu amat. Malamnya kalau doa malam agak agak tersendat sedikit, ya. Baru damai, lalu doa kita juga enak. Kita bisa jatuh dalam lumpur, tetapi kita tidak mungkin hidup dalam lumpur. Ketika kita jatuh dalam lumpur, kita keluar lagi dalam lumpur. Kenapa? Habitat kita bukan lumpur, itu belut yang ada di situ. Ya, belut di situ wajar. Ya, kalau saya hari ini mungkin marah, jengkel, saya sadar, oh Tuhan ampuni saya tidak mau marah. Saya minta ampun kepada Tuhan, saya beresin amarah saya. Mungkin sama anak saya, mungkin sama istri saya. Nah, itu namanya jatuh. Tetapi kalau amarah tiap-tiap hari kita tidak bisa keluar, dikit-dikit marah, semua orang dimarahi. Binatang piaraan juga dimarahin, saudara. Bayangin. Ditendang itu guguknya. Dasar guguk ini. Hatinya yang gak beres, kakinya kesenggol sama meja yang diselain. Itu udah tabiat, saudaraku. Itu hidup di dalam dosa, hidup dalam dosa amarah. Tuhan tidak berkeinginan di dalam seperti itu. Ada banyak hal-hal lagi, saudaraku, yang membuat kita hidup dalam hawa nafsu. Banyak sekali tawaran-tawaran dunia ini yang menggiurkan kita, yang mencoba-coba menyeret kita untuk menikmati keinginan daripada nafsu dunia ini. Bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal yang seperti begitu? Untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan hal-hal keinginan daging kita. Makanya Tuhan pergi ke sorga, dia tidak pergi sendiri, saudara. Dia meninggalkan seorang penolong bagi kita. Amin. Pertanyaannya, kita mau ditolong enggak? Saya percaya jawaban kita semua, kita mau ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita mau ditolong oleh Roh Kudus untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan keinginan daging kita. Kenapa? Kita bukan yang lama lagi, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Semua keinginan-keinginan daging ini, semua yang berbau nafsu jahat itu, saudaraku, kita sudah menyelipkan bersama dengan Kristus. Jadi kita hidup dengan manusia baru, dengan ciri-ciri manusia baru, penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membiarkan hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Seperti yang saya katakan awal tadi, bahwa menyelipkan daging tidaklah mudah bagi manusia. Akan tetapi bagi manusia yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah menjadi manusia baru, maka ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan ilahi untuk meyakinkan kita, untuk memampukan kita menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tabiat dosa yang membuat manusia itu susah untuk menyelipkan daging. Dosa sangat subur dan bertumbuh kembang, bahkan menggurita. Ya, istilah menggurita itu mengelilingi, ya, seperti jaring ikan itu, ya, tahulah gurita, ya. Seluruh sel-sel itu diambil alih semua sama dia. Sehingga seseorang itu tidak bisa lagi keluar. Kenapa? Karena sudah dijerat. Saya tulis di sini, saudaraku. Dosa itu sangat subur dan bertumbuh kembang,
bahkan menggurita sehingga manusia diperhamba dan akhirnya binasa. Kita bersyukur Yesus Kristus meninggalkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus kesepian, saudara. Amin. Bercakap-cakaplah dengan Roh Kudus. Manfaatkanlah Roh Kudus untuk menguatkan saudara. Manfaatkan, pergunakanlah penolong itu. Mintalah penolong itu menemanimu tiap hari. Saya mau bilang kepada kita semua, kita tidak kuat menjalani hidup ini tanpa ada pertolongan Roh Kudus. Amin. Makanya Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa, aku meninggalkan penolong bagimu. Karena Tuhan tahu kita ini lemah adanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, intimlah dengan Roh Kudus, bersahabatlah dengan Roh Kudus, maka hidupmu akan bahagia, hidup kita akan bahagia, anak-anak kita pasti sejahtera. Kenapa? Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Malam-malam saya tidak mau peduli dengan apa kata orang di lingkungan saya tetap bernyanyi dan berdoa. Ya, tetapi tetap pada volume yang dikecilin lah, jangan sampai juga orang terganggu. Amin. Kita jangan takut. Orang tahu kita itu orang percaya. Orang percaya itu, saudaraku, adalah orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Siang dan malam itu harus ada doa dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di kampung saya dulu, saya masih ingat itu SD kelas 4. Itu di kampung saya itu pernah terjadi kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Di kampung saya itu tiap pagi, tiap malam, tidak ada rumah yang tidak bersuara nyanyi, malam nyanyi, siang, sore. Berdoa bersekutu, seluruh keluarga. Tetapi sekarang, gak ada lagi. Bagaimana supaya kebangunan rohani itu ada? Apakah kita harus tunggu Rehen Bongke datang di kita? Kita tunggu setting untuk datang ke kita, untuk menginterpretasikan kuasa Roh Kudus bagi kita? Enggak perlu. Kita sendiri yang menggerakkannya, amin. Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, ada bersama kita. Kita tidak perlu nunggu Benehin datang di Indonesia, datang di GBY Sinai. Tidak perlu. Karena pengurapan itu ada di dalam engkau, amin. Kita tinggal menggerakkan itu. Kita tinggal menghidupkan seperti mesin. Kita hidupkan dia dan dia gerakan. Dia akan menggerakkan kita. Saudaraku, pesan Tuhan hari ini kepada kita, mari hargai Roh Kudus dan sapa dia. Tanpa kisah saudaraku, kalau kita berjalan, dia ada bersama kita. Joyong Kijo, dia sangat begitu peka dengan Roh Kudus. Sampai kalau dia berkhotbah atau di gerejanya, ada satu tempat kursi untuk tempat Roh Kudus, tapi itu bagi dia ya. Itu bukan doktrin, ya itu mungkin pemahaman dia seperti itu. Saking pekanya, saking sensitifnya dia dengan Roh Kudus, saking intimnya dia dengan Roh Kudus, dia begitu menghargai Roh Kudus. Ada banyak tokoh-tokoh iman yang kita lihat, saudaraku, dalam Alkitab, dan mereka semua itu digerakkan oleh Roh Allah. Dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh Kudus beda dengan kita hari ini. Di dalam kita, Roh Kudus itu permanen. Karena kita sudah dimeterai ketika kita percaya dengan Yesus. Amin. Bukan hanya dihinggapi lagi, tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Kalau dalam Perjanjian Lama hanya dihinggapi, sebentar bisa keluar, sebentar dia datang lagi. Maka dari itu, saudaraku, kita bersyukur dalam Perjanjian Baru. Kita bersyukur ketika Yesus naik ke surga, kembali kepada tempat di mana dia datang, saudaraku. Kita percaya ketika Yesus kembali ke surga, di mana tempat dia datang, saudaraku, dia kembali. Kita bersyukur dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Amin. Maka dari itu sekali lagi saya ulang-ulang, mulai hari ini, kalau selama ini mungkin kita lupa menyapa dia pagi hari, menyapa dia dimanapun kita berada, mari perlakukan Roh Kudus sebagai sahabat saudara. Amin. Dalam keterbatasan kita berseru kepada dia. Dalam kelemahan kita, dalam himpitan kita berseru kepada dia. Waktu saya pulang penginjilan, saudaraku, sekitar jam 11 malam, saya sama dengan teman saya dihadang oleh preman gitu. Kami berjalan kaki karena waktu itu kami tidak punya uang untuk naik becak.
Namanya mahasiswa ya. Mungkin ada uang tapi memikir, oh ini uang kalau kita naik beca besok cukup untuk beli diktat atau fotokopi segala macam. Atau bisa makan besok begitu. Kami jalan, dihadang sama preman. Dan itu gang itu saudaraku terkenal dengan premanismenya yang begitu luar biasa, sangar. Lalu teman saya ini bilang, gimana ini? Udah tenang aja bang, nggak bisa mau lawan kita juga di sini, jadi tempe kita di sini, nggak ada harapan. Tinggal nama kita kalau kita ngelawan. Bagaimana juga kita ngelawan? Ya kita biarkan aja sama Roh Kudus. Kami berdoa. Dari mana kalian? Kami dari pelayanan bang. Pelayanan apa? Banyak sekali pertanyaan saudaraku. Akhirnya kami berdoa. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saudara tahu apa reaksinya? Itu preman lari saudara. Kabur. Kami juga ikut kabur. Dia kabur, kami kabur juga. Saudaraku, itulah peran Roh Kudus dalam kita. Mungkin Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita secara fisik. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka bisa makan bareng, mereka bisa jalan bareng, mereka bisa fellowship bareng. Saudaraku, mungkin kita berkata, wah enak banget ya dulu murid-murid. Ya mungkin enak di zamannya. Di zaman kita juga lebih enak lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Maka dari itu sekali lagi, ya perlakukanlah Roh Kudus seperti saudara memperlakukan sahabat saudara. Saya punya sahabat yang luar biasa. Termasuk dialah yang menyelamatkan, bukan, dia yang menceritakan keselamatan kepada saya. Dan saya anggap sampai saat ini dia adalah sahabat saya sampai kekekalan. Dan saya berdoa buat dia sampai juga di sorga. Tetap kami ketemu nanti. Saya akan, mungkin orang yang pertama sekali saya salam dia salam di sorga. Bukanlah Petrus, bukanlah Yohanes. Tetapi orang yang menginjili saya, itu saya cari nanti di sorga pertama sekali. Bagaimana dengan saudara, saya nggak tahu. Dan itu dalam hati saya. Nanti kalau saya pulang ke sorga, ya otomatis Tuhan Yesus dong. Yang pertama sekali. Tetapi pertama sekali maksud saya, prioritas selain Tuhan Yesus adalah orang yang menginjili saya pertama nanti. Saya akan cari di sorga. Saya cari dia di mana. Oh, terima kasih bang. Sudah ceritakan Yesus sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini. Amin. Orang-orang seperti itu adalah sahabat bagi saya. Tidak mungkin saya memperlakukan sahabat saya itu menyakiti hati dia. Memberikan kata-kata yang jahat buat dia. Seperti kolonel tadi. Tidak, saya tidak memperlakukan dia. Saya akan memperlakukan dia dengan hormat. Dengan spesial luar biasa. Mungkin kalau dia datang ke Bandung, saya akan jamu dia. Walaupun saya tidak punya apa-apa, saya akan jamu semaksimal mungkin. Kenapa? Saya menghargai dia. Begitu luar biasa. Perlakukanlah Roh Kudus. Engkau perlakukan dia spesial. Melebihi suamimu, melebihi istrimu, melebihi siapapun di bumi ini. Haleluya. Itulah saudaraku, kehidupan kita kalau kita di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Dikatakan tadi di situ, di dalam ayat yang 23, ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, dipimpin oleh Roh. Kita 10-20 ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau hari ini saudara mungkin jatuh bangun dengan keadaan itu, maka mulailah hari ini pastikan Roh Kudus kita perlakukan seperti sahabat sendiri. Amin. Seperti orang yang sangat spesial dalam kehidupan kita, perlakukanlah dia. Maka saya percaya saudaraku, kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Ya, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus dan kita telah menyalibkan daging, maka otomatis ada pertumbuhan rohani yang sehat. Kemudian ibadah, doa dan penyembahan kepada Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Dan kemudian bertumbuh dalam buah-buah Roh Kudus. Ketiga poin ini, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Ketika keinginan daging itu kita salibkan dan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka ketiga hal ini, saudaraku, kita akan menikmati, yaitu pertumbuhan rohani yang sehat dan ibadah, doa dan penyembahan kepada Tuhan menjadi prioritas utama. Dan kemudian
bertumbuh dalam buah-buah Roh Kudus. Saya tidak perlu jelaskan lagi buah-buah Roh Kudus, Bapak Ibu sudah hafal itu, tinggal melakukannya saja. Dan untuk melakukannya perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bisa beribadah hari ini. Biarlah Tuhan, kami sudah memuji, mengagungkan Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat mereka yang semua yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Kami serahkan tim ibadah di Sinai, ini juga Tuhan, supaya mereka juga selalu diurapi oleh urapan Roh Kudus, sehingga ketika mereka boleh melayani, mereka juga melayani dengan kekuatan daripada Roh-Mu. Terima kasih Tuhan buat Pak Oda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Kristus, sehingga hidup kami harus selalu dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan kekuatan kepada Pak Oda bersama dengan istri dan anak-anaknya. Pakai mereka sekeluarga menjadi alat di tangan Tuhan. Segala apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan yang mempedulikan. Hamba-Mu percaya kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan Pak Oda sekeluarga, semuanya boleh dinyatakan dalam hidup mereka dan pelayanan mereka. Bapa, Engkau juga beserta dengan jemaat-Mu yang hari ini hadir maupun yang ada di rumah yang sedang ibadah online. Berkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mau menyerahkan semua hidup kami hanya kepada Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah, di dalam pendidikan, biarkan mereka boleh berhasil. Yang sudah meniti karir, Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaan mereka semua. Kalau ada di antara kami yang sakit maupun yang ada di rumah dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Yang ada masalah pergumulan hidup kami juga tetap mau membawa kepada Tuhan dengan iman kami bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kami semuanya. Kami sungguh mempercayakan kepada Tuhan karena Engkaulah Allah di mana kami bisa bersandar, berharap hanya kepadamu saja. Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat maupun daerah. Biarkan mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Menghadapi masalah-masalah yang terjadi, kami tetap membawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami, meskipun kami mendengar di sana sini banyak hal yang terjadi, tetapi kerinduan kami, biarlah Tuhan COVID ini boleh berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melihat Tuhan bagaimana keadaan negara kami boleh aman dan kami boleh beraktivitas seperti biasa karena pertolongan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, hidup kami hanya ada dalam pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat hamba dan Ibu Ice yang nanti malam akan berangkat, hamba besok pagi. Kami akan ke Jakarta, Ibu Ice menuju ke Manado dan hamba ke Pekanbaru. Pelayanan bersama dengan Ibu Marta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan kami sampai di tujuan kami dengan selamat. Urapi kami semuanya Tuhan, pakai pelayanan kami dan kami kembali ke tempat kami masing-masing pada hari Jumat juga dengan selamat dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bapak, kami percaya kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian hari-hariku lalui bersama Yesus. Hari-hari
melalui